Jadi apapun yang Allah, kecuali sesuatu yang tidak baik, itu harus memaksa diri untuk keluar. Sesuatu yang dilarang oleh Allah, itu harus kita paksa untuk keluar. Tapi kalau sesuatu yang ini lebih banyak ke pekerjaan dah ya, lebih banyak ke pekerjaan, ya udah nikmatin aja, udah gitu. Jalanin saja gitu. Jangan memikirkan yang pekerjaan yang lain. Dan itu memang secara secara apa namanya, secara efek kerjanya akan berpengaruh gitu. Misalnya seorang supir pengen jadi eh, pedagang, itu nyupirnya juga sudah nggak sudah tidak dinikmatin, udah nggak dinikmatin, udah nggak pakai rasa, dan itu tidak akan memberikan sesuatu yang bagus. Udah nikmatin saja jadi supir sampai nanti saatnya Allah menempatkan kamu dalam posisi yang lain. Jadi lebih ke memasrahkan diri. Yakin, yakin bahwa Allah sudah mempunyai rencana-rencana bagus untuk kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak wa atini ma'aka abadan. Ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Mahat Suryalaya Sirna Rasa PPKN, wabil khusus Syekhina wa murabbi arwahina pengarsa Aba Aos Qaddasallahu sirrah. Wakil Talkin Syekh Mursyid Bapak Kiai Haji Mahya Al-Bukhari, Bapak Kiai Haji Mustafa Al-Maduri, pemangku hajat Ibu Hajah Harsasi Nurwendo, Bapak Haji Suprasono dan Ibu Hajah Yeni Nurwendo, Bunda Haya, Pak Priyatno, Bunda Dr. Sari, ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah berkata, ihalatuka al-a'mala ala wujudil faragi min ru'unatin nafsi. Ihalatuka, penundaan, engkau menunda al-a'mala, perbuatan baik, ala wujudil faragi, sedangkan adanya kesempatan untuk melaksanakan. Min ru'unatin nafsi, merupakan kegelapan hati. Seseorang yang diberikan kemampuan oleh Allah untuk melakukan kebaikan, lalu dia menunda. Misalnya, Allah kasih dia rizki. Dia kalau sedekah 10.000 bisa. Tapi dia pikir, ntar aja nunggu 50.000. Ntar aja minggu depan ada 50.000. Ini min ru'unatin nafs. Dari kegelapan hati. Kebodohan hati.
ingin melakukan kebaikan apapun, membaca buku-buku antar aja, sedangkan dia ada kesempatan untuk membaca Al-Quran, membaca manakiban, ntar aja lah. Kalau sudah luang waktu yang longgar. Kenapa? Karena itu kesempatan yang Allah kasih. Itu kesempatan yang Allah alokasi. Dan dia tidak mempergunakannya. Karena dalam Torikoh itu perbuatan baik kita karena dibisahkan oleh Allah. Kalau secara syariat ya orang sedekah karena dia berusaha untuk bersedekah. Orang yang sholat tengah malam karena dia berusaha untuk sholat malam. Itu tingkatan syariah lah. Tapi kalau sudah bertoriko, segala kebaikan, amal-amal baik, itu sudah harus dinisbatkan kepada Allah. Bukan kita yang melakukan, tapi kita dibisahkan. Boleh bahasanya dibisahkan oleh Allah. Boleh. Atau kalau karena kita ngikut guru mursyid, dibisahkan oleh abah, dibisahkan oleh guru mursyid. Kamu bisa melakukan ini, alhamdulillah, berkahnya guru mursyid. Bukan saya yang bisa, tapi dibisahkan. Nah, maka ketika dia dibisahkan oleh Allah, lalu dia menunda, menunda, ini merupakan ru'unatin nafs, kegelapan hati yang masih gelap. Artinya dia masih merasa dialah yang melakukan. Maka konsep bersyukur itu tidak akan pernah selesai. Bersyukur karena kita dibisahkan bersyukur. Jadi bersyukur atas syukurnya kita. Ikhlas. Ikhlas itu didefinisikan eh, merasa dirinya nggak ikhlas. Orang yang ikhlas adalah fakduru iatil ikhlas. Merasa dirinya nggak ikhlas. Kalaupun ikhlas itu ya Allah lah yang mengikhlaskan. Kita ya amalan kita nggak ada apa-apanya. Tapi Allah lah yang membuat amalan ini menjadi mulia. Maka ketika kita dikabulkan hajat, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu tirakat baca khotaman, baca selawat Bani Hashim, lalu hajat kita dikabulkan oleh Allah. Kalau secara syariat, wajar alhamdulillah saya tirakat setiap habis sholat saya baca selawat 40 kali, 1000 kali, maka Allah mengijabahkan hajat saya. Ini kalau secara syariat ya sah-sah saja. Tapi kalau secara toriko ini kurang pas. Kenapa? Karena seakan-akan Allah tunduk dengan apa yang kita lakukan. Allah ngikut, Allah tidak berdaya untuk menolak karena kita sudah baca selawat. Sedangkan selawat kita itu tidak ada apa-apanya, dibandingkan dengan kenikmatan yang sudah Allah beri.
berikan. Jadi bagaimana kalau dalam dunia toriko? Anggaplah amalia-amalia kita itu ya paling besar itu 20% lah. Yang lain min fadlillah, keutamaan dari Allah. Misalnya, Bapak bener emang habis sholat baca selawat 41 kali. Alhamdulillah. Apa yang diinginkan dikabulkan. Alhamdulillah ya Allah. Engkau telah mengkaruniakan kenikmatan yang luar biasa. Terima kasih Abah, berkat Abah. Terima kasih ya Rasulullah. Semua jadi dinisbatkan kepada yang lain. Apakah kepada guru agung atau kepada baginda Rasul ya Alhamdulillah ya Rasulullah, berkah berkah Rasulullah ya. Jadi bukan karena kita. La tatlub minhu ayyukhrijaka min halatin liyasta'milaka fima siwaha. Falau aradaka lasta'malaka min ghairi ikhrajin. La tatlub minhu, janganlah kamu meminta kepada Allah ayyukhrijaka, mengeluarkan kamu min halatin, dari suatu kondisi yang sudah kamu jalani. Liyasta'milaka fima siwaha, agar Allah memberikan posisi selain daripada posisi yang sedang kita jalanin. Kalau aradaka, karena jika Allah menginginkan kamu di sebuah posisi, lasta'malaka min ghairi ikhrajin, maka kamu akan ditempatkan oleh Allah tanpa mengeluarkan dari posisi yang sudah kamu alami. Ini sering Abah me- mengimplementasikan kepada para ikhwan, menerapkan kepada ikhwan. Misalnya, ketika ada ikhwan mengeluh sebuah pekerjaan dan dia ingin mencari pekerjaan yang lain, Abah selalu bicara, dapetin pekerjaan yang lain dulu, jalanin saja, jalankan pekerjaan itu sampai nanti mendapatkan pekerjaan yang baru. Jangan memaksakan diri untuk melakukan sesuatu, gitu. Jangan memaksa diri untuk mengeluarkan dirinya sendiri. Biar Allah yang ngatur. Ini makanya ini kan dalam dunia toriko seperti itu. Jadi udah pasrah, mau diapain sama Allah pasrah saja udah. Allah menjadikan kita pedagang, ya sudah jalankan pedagang. Jangan, aduh saya nggak mau dagang lagi dah, saya mau ngajar-ngajar aja dah. Jalankan dagang gitu. Kalaupun nanti Allah ingin menempatkan kamu sebagai pengajar, bisa jadi pedagang dan pengajar. Atau dengan waktu tertentu ya menjadi seorang pengajar saja dengan Allah yang mengaturnya. Jadi apapun yang Allah, kecuali sesuatu yang tidak baik, itu harus memaksa diri untuk keluar. Sesuatu yang dilarang oleh Allah itu harus kita paksa untuk keluar. Tapi kalau sesuatu yang ini lebih banyak ke pekerjaan dah ya, lebih banyak ke pekerjaan, ya udah nikmatin aja, udah gitu. Jalanin saja gitu. Jangan memikirkan yang pekerjaan yang lain. Dan itu memang secara secara apa namanya, secara efek kerjanya akan berpengaruh gitu. Misalnya seorang supir pengen jadi eh, pedagang, itu nyupirnya juga sudah nggak sudah tidak dinikmatin, udah nggak dinikmatin, udah nggak pakai rasa, dan itu tidak akan memberikan sesuatu yang bagus. Udah nikmatin saja jadi supir sampai nanti saatnya Allah menempatkan kamu dalam posisi yang lain.
Jadi lebih ke memasrahkan diri, gitu. Yakin, yakin bahwa Allah sudah mempunyai rencana-rencana bagus untuk kita semua. Apalagi kita sudah punya guru yang luar biasa, punya amalan yang luar biasa. Artinya begitu sayang, begitu sayangnya Allah kepada kita. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.